proses cepat, hanya dimasukin cepat, kita nggak bisa lihatnya juga nggak bisa dari dekat, hanya dari jauh. Begitu sudah ditutup tanah baru kita boleh dekat. Udah, jadi ya nggak sampai 24 jam dari sejak ibu masuk rumah sakit sih dok, itu yang bikin kita shock, cepet ya ternyata COVID itu gitu prosesnya. Ya kita sih nggak nyangka aja, saya sempet bilang dalam hati, oke, mama COVID, tapi mungkin bisa kayak sebelahnya gitu. Bertahan 3 hari. Bertahan 3 hari. Ya sebenarnya mama udah bilang, udah pernah bilang, mama kayaknya waktunya nggak akan lama. Cuman kita masih selalu membesarkan hatinya, enggak lah, masa mana ada orang yang akan tahu bahwa dia akan meninggal. Adik kakak beradik harus semua akur, tenang-tenang, saling bantu. Jadi mama cuma pesan itu aja. Hari ini kita mau berbincang-bincang tentang pengalaman seorang dan keluarganya yang pernah terjangkit virus corona. Bagaimana dia bisa terkena virus tersebut dan bagaimana dia mengatasi masalah tersebut. Mari kita ikuti wawancara kali ini untuk berbagi, karena virus corona ini sekarang luar biasa di Indonesia ini. Jadi kita bisa belajar dari beliau. Hari ini saya bersama dengan Mbak Indah. Ya, Halo. Mbak Indah ini alhamdulillah sudah sembuh dari corona. Dan pengalaman beliau beserta keluarganya melewati masa-masa yang luar biasa ini bagaimana? Kita ikuti. Mbak Indah ini terkena virus corona dan mengakibatkan mamahnya meninggal dunia. Nah, kita ingin tanya bagaimana awalnya virus corona ini bisa menghinggapi Mbak Indah beserta keluarganya. Silakan Mbak Indah. Saya itu sebelumnya batuk sama indera penciuman saya nggak berfungsi. Jadi awalnya saya pas lagi mandi, kan orang kalau mandi pasti wangi sabun dong. Kalau wangi sabun, saya kok pas mandi nggak cium nih bau sabun. Apa sabunnya jelek, apa expired atau apa. Terus saya mandi, saya coba pakai parfum, nggak kecium juga. Setelah pakai parfum nggak kecium, saya coba cium minyak kayu putih, nggak kecium juga. Tapi karena saya pikir saya ada batuk, mungkin ada hubungannya sama indera penciuman dan ada sinus saya kan, jadi mungkin berhubungan kali karena dari batuknya. Jadi saya nggak berpikiran itu salah satu gejala COVID. Ya, padahal itu salah satu gejala COVID yang paling khas, indera penciuman itu berkurang. Itu seminggu sebelum mamah meninggal. Kalau nggak salah tanggal 26 Juli. 26 Juli mamah itu minta dibawa ke pengobatan alternatif di daerah Cikarang. Keluhannya saat itu hanya pusing dan mual. Nah, ke sana tujuannya untuk buang darah. Bukan bekam ya, Dok, tapi hanya buang darah di kaki sama di kepala, di jidat biasanya. Itu terakhir ke sana sekitar 15 tahun yang lalu mungkin. Kita coba hubungin, ternyata Pak Ujang namanya masih ada. Kita ke sana. Waktu itu saya nggak antar, yang antar hanya supir sama adek sama si Mbak. Di sana, menuju ke sana mama kondisi udah mual-mual sama pusing, berkali-kali muntah selama di perjalanan. Ke rest area juga berhenti, bolak-balik berhenti, mual, muntah. Sampai di sana mungkin karena kondisi juga udah capek karena jauh, mama nggak pakai masker. Si terapisnya pun juga tidak pakai masker. Walaupun terapinya paling hanya hitungan 2-3 menit mungkin ya. Tapi ya karena banyak orang juga, terus kondisi juga mungkin mama juga lagi kurang sehat. Ya udah pulang dari sana tetap masih agak pusing sama mual, tapi sudah mulai berkurang. Hari Senin
biasa itu, mama makan biasa, kondisi biasa. Hari Selasa malam mulai batuk. Selasa malam mulai batuk. Batuknya batuk kering kalau nggak batuk kering. Terus awalnya rencana hari Rabu mau ke dokter di Rumah Sakit Premier kontrol bulanan, tapi karena mama ada batuk, mama cancel. Takut dokternya juga nggak mau kan karena ada batuk. Ya udah, saya hari Rabunya itu saya ngambil obat aja, obat rutin bulanan mama. Nah, Selasa malam itu tuh mama udah batuk, udah pengen minta obat. Di hari Rabunya tuh minta obat ya dah ya ke dokter Teddy, ke dokter di Rumah Sakit Premier. Udah dapat obat. Hari Rabu biasa. Hari Kamisnya mama mulai sesak nafas. Kamis malam mulai sesak. Nah, kita memang sedia tabung oksigen di rumah. Jadi begitu mama sesak kita pakein tabung oksigen, habis kita pakein lagi, isi lagi, pakai lagi, sampai akhirnya hari Jumat pas hari Idul Adha. Jumat itu Jumat dini hari jam 1 pagi mama bangun bilang tenggorokannya sakit. Di situ mama bilang jangan-jangan mama kena corona nih, karena mama mungkin mikir hari Selasa batuk, hari Kamisnya apa kemarin sesak, hari Jumatnya sakit tenggorokan. Udah jam 1 pagi saya coba mencari ini apa ertitrosis, karena mama pikir sakit tenggorokan biasa gitu, buat isep-isep malam itu, tengah malam itu, paginya pas Idul Adha biasa mama udah enakan, tenggorokan juga udah nggak sakit gitu, udah enakan nih, udah tenggorokannya udah. Tapi dari siang itu mama udah kondisinya udah kayak ngantuk aja dok, lemes gitu. Kita cek tensinya, memang mama tensinya agak rendah, 90-an per 60-an gitu. Karena memang latar belakangnya memang kondisinya backgroundnya memang darah rendah. Gula juga ya biasa lah, nggak begitu tinggi juga, 180-an. Terus dari Jumat sore itu makan udah mulai berkurang, nggak mau makan, udah mulai dikit. Malam makan cuman ketupat 3 potong kecil sama ayam suwir. Terus tidur. Tengah malam juga bangunin adek minta pisang, lapar katanya, minta pisang sama ada 1 biskuit wafer. Udah makan. Masuk ke hari Sabtu pagi, mama udah ngantuk aja, mata udah lemes aja, mata merem, tapi sambil duduk tiduran masih sering sesak gitu. Jadi tabung oksigen kita selalu isi. Lemes, saya cek gula darahnya 160-an, saya suntik insulin 5 unit. Terus saya cek tensinya 80/50. Saya nggak merasa itu suatu keanehan, karena memang saya pikir memang rendah lah, mama biasanya darah rendah. Sampai akhirnya adek bilang, kok mama merem terus ya, lemes terus nih, diajak ngomong juga udah mulai nggak respon. Terus oh ya, pas malamnya pas adek lagi nungguin tidur, saya lihat mama ngorok dong. Ngoroknya tuh nafasnya kayak berat gitu, kayak pas buangnya berat, jadi badannya tuh sampai goyang gitu, jadi berat. Saya bilang sama adek, kok mama ngoroknya gitu ya, ngoroknya berat gitu. Enggak, biasa katanya. Udah, akhirnya Sabtu pagi itu karena direspon mama ngajak ngomong udah nggak bisa, minum makan juga udah nggak mau, kita suapin makan nggak mau, suapin air juga cuman bisa 3 sendok kecil lah masuk. Saya lihat kok airnya terus agak keluar gitu, saya pikir takut ada background stroke kayak tahun lalu dong. Ya udah, saya keluar, saya bawa mama ke rumah sakit. Oh iya, pas saat itu saya juga udah mulai batuk.
pas mama batuk hari Sabtu Selasa, saya juga udah mulai batuk gitu. Saya di rumah juga udah pakai masker terus. Tapi memang kadang saya ngurusin ibu kan, ngurusin mama, sempet terkena dropletsnya kalau nggak salah. Dan saya nggak ingat apa saya cuci tangan, apa saya cuma lap pakai tisu aja, saya lupa. Nah, terus kan ada adik juga yang bantuin ngurus ibu, ada mbak juga yang bantuin ngurus ibu di rumah. Ada anaknya adik 2 sama suaminya, sama suami saya. Akhirnya hari Sabtu itu dibawa ke rumah sakit jam 9-an. Jam 9-an dibawa ke rumah sakit, jam 9:30 dicek tensinya 47/22. 47/22. Aduh. 47/22, dicek saturasinya cuma 75. Udah dokter udah pakein oksigen, tapi bukan yang langsung ke hidung 2 lubang itu, udah pakai yang ada maskernya, kayak ada balon di bawahnya itu. Udah, terus dicek tensi juga, tensinya juga rendah, 47/22 itu. Dicek denyut nadinya apa jantung ya, itu yang pokoknya jadi cepet lah 45 nadinya. Udah, terus dokter udah persiapan, Mbak kita siapin toraks ya, ronsen toraks. Oke, ronsen toraks, begitu ronsen toraks nanti juga akan di PCR kata dia, karena kan kalau mau dirawat kan harus di PCR dulu kalau mau dirawat di rumah sakit Premier. Oke, nah akhirnya di ronsen toraks keluar hasilnya jam berapa ya Bi? Sekitar jam 1-an lah, jam 1-an keluar hasil toraks. Dokter jaga bilang kemungkinan COVID ini, ibu kena COVID. Waduh, saya bilang kan belum di PCR, masa udah bisa bilang COVID? Ya kan lihat dari toraksnya kata dokter, tapi nanti kita pasti PCR juga. Udah, jadi selama ibu di rumah sakit itu, oh iya kan dari hari Jumat sore mama udah nggak bisa pipis dok. Udah pipis di pampers tuh udah saya lihat kering pampersnya. Akhirnya saya bilang dokter jaga, akhirnya dipasang kateter. Begitu dipasang kateter langsung banyak itu, 500 mili keluar pipisnya pakai kateter. Nah, akhirnya pas dokter bilang nanti ibu akan dipasang ventilator kalau saturasinya masih rendah. Saturasinya masih rendah, masih nggak naik juga, akan dipasang ventilator. Kita sudah tanda tangan persetujuan, tapi pasang ventilator katanya harus tekanan darahnya di atas 100, kalau enggak beresiko juga, dokter jaga bilang seperti itu. Dokter ICU juga sudah datang karena untuk persiapan pasang ventilator untuk lihat kondisi ibu mama. Sampai akhirnya jam 4 sore itu di PCR, jam 4 sore di swab jam 4 sore kondisi masih mama masih sesak, masih tensinya masih rendah terus, nggak bisa naik itu sekitar jam 7 malam cuman 70/40. Nah, dokter jaga juga susah, dokter ICU bilang kalau tensinya seperti ini ya susah mau dipasang ventilator. Akhirnya kita keluar ke nunggu di ruang UGD. Itu kondisi masih di UGD ya dok ya. Jam 8 mama bilang mau sholat, udah. Walaupun sholat hanya angkat tangan 2 kali, terus tidur lagi karena sesak, karena mungkin nggak bisa respon. Akhirnya merem aja itu kerjanya, sama sesak, bolak-balik duduk tidur. Udah jam 9 dokter bilang, Mbak kita pasang ventilator ya, karena kondisinya saturasinya turun terus ini, udah sempet 60-an kalau nggak salah saturasinya. Ya udah pasang ventilator. Saya sebelum pasang ventilator masih bisa kan bicara sama mama, udah minta maaf semua atas nama keluarga. Mama yang tadinya masih sesak masih bisa respon, iya sama-sama. Udah, sekarang mama tenang dulu ya, mau diobatin. Udah, saya habis itu suruh keluar karena dokter mau pasang ventilator. Kurang lebih 30 menit 40 menit saya dipanggil lagi, ibu udah dipasang ventilator. Berarti kan kondisi sudah ditidurkan ya, kondisi sudah dibuat tidur, tidak dibius. Karena kalau
sadar juga pasti kan nggak enak ya dok ya, kalau pasang ventilator begitu. Udah saya pikir juga saya harus istirahat karena saya juga ada agak mulai panas, bukan panas ya, saya cek suhu cuma 36,9, tapi mata sama muka tuh udah merasa panas gitu, anget. Udah kebetulan ada yang supir yang nungguin di UGD. Ya udah deh, supir itu suruh nungguin di UGD. Saya rencana pulang karena saya persiapan buat besok pagi saya yang gantian jaga. Itu kondisi hasil PCR belum keluar, itu jam 10 lebih 15 lah. Saya pulang jam 10 lebih 15 malam. Saya memang berencana mau tidur, mau istirahat supaya kondisi juga nggak makin drop. Pas tidur jam 1 pagi saya ditelepon sama pihak UGD rumah sakit, bilang katanya ibu udah keluar hasil swabnya dan ibu positif. Wah, itu apa ya rasanya? Rasanya ya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Jam 1 pagi dapat kabar seperti itu. Terus akhirnya saya sama adik ke rumah sakit. Saya ke rumah sakit. Terus saya tanya sama dokter jaga. Dokter jaga bilang, ya ibu akan dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID, atau keluarga bisa cari rumah sakit swasta yang bisa menangani ibu kondisinya, tapi harus ada ruang isolasi yang dengan ventilator. Oke, saya bilang, tapi saya tanya sama dokter jaga, selama belum dapat rumah sakit rujukan, ibu masih bisa kan ditaruh di sini di rumah sakit Premier? Bisa, tetap di UGD, karena kita juga nggak mungkin lepas tanggung jawab begitu saja ke pasien. Kita tetap cari rumah sakit rujukan yang bisa terima ibu. Kayak di sebelahnya mama itu ada, sebelahnya mama di ruang isolasi juga di sebelah ada pasien sudah 3 hari belum dapat rumah sakit rujukan. COVID juga. Dia sudah 3 hari belum dapat rumah sakit rujukan, sudah 3 hari bertahan di situ. Oke, saya pikir ya udah, saya pulang lagi sama adek karena saya lihat ibu juga udah agak tidur. Walaupun sekali-sekali mungkin kalau dipasang ventilator ada obat biusnya sempat gerak gitu. Saya tanya sama dokter, kok gerak dok itu? Oh iya, itu mungkin pas biusnya lagi berkurang jadi sempat kayak sadar gitu kan, ibu kayak mulai kayak gerak tangannya. Udah saya pulang lagi jam setengah tiga saya pulang karena pikir ya udahlah kita tenang-tenang cari di rumah, cari informasi rumah sakit yang buat bisa nanganin ibu, entah rumah sakit swasta atau rumah sakit rujukan COVID. Jam 6 lalu saya tidur, jam 6 pagi saya ditelepon lagi sama pihak UGD. Ibu harus karena ibu sudah lebih dari 12 jam harus ada kartu asuransi yang digesek. Kebetulan kan mama pakai asuransi Admedika dari PLN bapak. Pas saya kesana lagi jam 6 sudah selesai administrasi urusan asuransi, saya ditelepon sama pihak UGD lagi, Mbak ini ibu kritis, bisa tolong cepat ke UGD. Udah saya ke UGD lagi, dokter bilang tadi jam 7 kurang seperempat, jam 7 kurang 15 kondisinya ibu nafasnya sempat berhenti sama nadinya hilang, detak nadinya hilang. Terus gimana dok? Ya kita akan naikin obat tensinya supaya tensinya naik, lalu kita pasang kita apa dok yang ditekan-tekan dadanya itu, tekan dadanya itu ya, sama kita pasang alat pacu jantung. Tapi ada resikonya kalau ditekan dada gitu, orang normal aja pasti sakit gitu, apalagi kondisi ibu yang memang sudah sakit pasti nggak nyaman. Kedua bisa jadi patah tulang, takut ada risiko patah tulang. Oh ya udah nggak apa-apa dok, lakukan aja yang terbaik semaksimal mungkin, ya hasilnya ya kita serahkan sama Allah. Udah ditutup lagi hordennya di UGD. Saya lihat dari balik sela-sela dokter sama perawat itu tekan-tekan dada gitu sampai naik ke tempat tidur kan, buat tekan-tekan dadanya. Saya disuruh keluar nunggu
Jam 7:15 saya dipanggil lagi, suruh masuk. Mbak, bisa ke dalam ya? Saya ke dalam, masuk, ketemu dokternya. Dokter jelasin tadi udah dilakukan prosedur yang seperti dibilang sebelumnya, tapi tetap tidak membantu. Jadi jam 7:05 kita nyatakan ibu sudah meninggal dunia. Walaupun sekarang dilihat ibu masih ada nafasnya, itu karena dari alat bantu respirator, alat bantu nafas saja. Jadi sebenarnya memang udah nggak ada. Kalau kita cabut itu alat bantunya, ya memang sudah nggak ada nafasnya. Oh ya sudah, jadi jam 7:05 nggak sampai 24 jam dari sejak ibu masuk rumah sakit, ya prosesnya cepat gitu loh. Ya kita sih nggak nyangka aja, saya sempet bilang dalam hati, oke, mama COVID, tapi mungkin bisa kayak sebelahnya gitu, bertahan 3 hari, bertahan 3 hari. Tapi mungkin kondisinya memang udah nggak bagus gitu, karena udah mungkin sampai ke paru-paru. Udah, jadi ya itu begitu mama dibilang COVID, saya langsung mikir, saya sehari-hari ngurusin mama juga. Saya ada batuk, saya agak demam. Udah, saya langsung swab tuh jam 8, saya swab di Rumah Sakit Premier. Saya swab sendiri, mandiri di sana. Adek juga nggak mau karena dia nggak ada ngerasa gejala apa-apa. Udah Mbak Ida aja katanya yang swab. Udah, saya swab, hasilnya katanya hari Senin, kan itu hari Minggu, hari Senin kata hasilnya. Udah, jadi sambil nunggu ibu proses untuk dimasukkan peti segala macam pakai protokol COVID, ya saya pulang dulu sebentar sama adek untuk siap-siap mandi dulu. Udah akhirnya jam 10 saya ke rumah sakit lagi balik, karena nanti yang sholatin hanya boleh 2 orang. Terus juga itu dari balik pintu kamar jenazah sholatinnya, karena ibu sudah dimasukin peti, sudah disterilkan gitu ya. Oh ya sudah, jadi jam 11:30 jenazahnya sudah siap, sudah kita sholatin, kita bawa ke Pondok Rangon. Jam 2 hanya 2 orang. Ya, yang sholatin hanya 2 orang, adek dengan ada supir, karena saya lagi nggak sholat. Jam 12:05 apa 12:10 sampai tuh di Pondok Rangon dong. Kita sempet ditanya ke penggali kuburnya, hari ini sudah ada 30 jenazah yang dimakami. Itu baru jam 12 siang. Jadi bisa dibayangin itu ke malam lagi berapa lagi jenazah saat itu. Proses cepat, hanya dimasukin cepat, kita nggak bisa lihatnya juga nggak bisa dari dekat, hanya dari jauh. Begitu sudah ditutup tanah baru kita boleh dekat. Udah, jadi ya nggak sampai 24 jam dari sejak ibu masuk rumah sakit sih dok, itu yang bikin kita shock, cepet ya ternyata COVID itu gitu prosesnya. Oke. Tante Ida ini kan memang sering kali bolak-balik ke rumah sakit ya, Iya. karena memang dia punya komorbid, Iya. kayak diabetes ya. Diabetes sama ada gangguan di ginjalnya. Iya. Nah, kira-kira Mbak Ida kan si mama ini kan nggak kemana-mana kan, Iya. hanya rumah sakit pulang gitu. Kira-kira dia terkena COVID itu dari mana? Tadi sudah saya jelaskan, seminggu sebelum Ya. mama meninggal, mama itu ke pengobatan alternatif yang di Cikarang. Kita berpikir mungkin dari sana, karena waktu itu mama nggak pakai masker, terapis juga nggak pakai masker, kondisi di sana banyak orang. Ya mungkin kita menduga ya mungkin dari sana, karena hari Selasanya sudah mulai batuk. 2 hari setelah dari Cikarang mama batuk. Nah, setelah penguburan mama Iya. gitu kan, nah ini kan berkecamuk nih pikiran ya. Iya. Nah, Mbak Ida kan juga merasa nggak sehat gitu. Apa sih yang dipikirkan pertama kali nih? Wah, nih saya harus berbuat apa nih? Yang saya pikirkan saat itu ya, pertama saya harus isolasi diri saya sendiri, karena saya pikir di rumah itu banyak orang, ada adik dan anaknya 2 beserta suaminya, ada mbak yang bantu-bantu di rumah ada 2 orang. Mbak Ida dinyatakan positif itu tanggal berapa? Tanggal 3 Tanggal 3. tanggal 3 hari Seninnya.
Hari Senin itu saya lagi nyetir bawa keluarga saya untuk rapid ke Rumah Sakit Kartika di Pulau Mas. Jadi saya mau keluarga saya cuma di rapid dulu deh. Coba di rapid hari Senin saya bawa ke Rumah Sakit Kartika di Pulau Mas. Semua ada kondisinya ada 8 orang sama ada 1 supir lagi yang waktu itu bawa ibu ke UGD. 8 orang. Nah, pas di perjalanan saya ditelepon sama Rumah Sakit Premier bahwa hasil swab saya positif. Saya pikir ya setelah saya dinyatakan positif ya saya harus cepat masuk isolasi sendiri gitu di rumah. Isolasi sendiri di rumah. Nah, pas keluarga hasil selesai rapid selesai, kalau nggak salah 2 jam 3 jam keluar hasilnya, dibilang semua non reaktif. 8 orang itu semua non reaktif. Saya agak tenang karena saya pikir mudah-mudahan sih hanya saya aja gitu yang positif gitu kan. Nah, pas saya bilang saya dinyatakan positif, saya langsung telepon Dokter Dian. Saya tanya gimana nih gitu kan, saya positif. Saya juga hubungin dokter ibu penyakit dalam, Dokter Teddy yang biasa menangani ibu, karena dia wanti-wanti saya untuk swab dan kabarin dia hasilnya. Saya kabarin, terus dia kasih resep juga, kalau bisa dibeli gitu resepnya. Lalu saya hubungin Dokter Dian juga, ya Dokter Dian waktu itu bilang coba baca blognya siapa, Dionisius Yusuf. Dia itu pasien COVID juga yang saat itu sudah ada di Rumah Sakit Wisma Atlet, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Setelah saya baca, saya lapor RT RW dulu kan, lapor RT RW bahwa ibu meninggal karena COVID dan sekarang saya juga positif. Lalu bagaimana ini? Nah, terus kata pihak RT RW dan kelurahan, puskesmas, oke, keluarganya Mbak Indah hari Selasa akan dijadwalkan untuk di swab. Oke. Saya masih berpikiran saya harus di rumah aja isolasi mandiri atau saya harus ke Wisma Atlet nih, karena saya pikir saya nggak bisa kalau di rumah aja, pasti kan orang makan antar masuk ke kamar aja, ke kamar, walaupun saya di kamar aja nggak kemana-mana, tapi namanya masih interaksi dengan orang rumah ya saya takut juga. Akhirnya saya tanya sama Ade, tanya sama Dokter Dian, ya sebaiknya sih ya di Wisma Atlet aja. Akhirnya Wisma Atlet, saya baca-baca blognya, saya telepon Mas Dion yang lagi di Wisma Atlet, udah Mbak masuk aja ke sini nggak apa-apa kok, datang bawa hasil swabnya aja, langsung datang ke sana. Dokter Dian juga bawain surat rujukan. Cuman saya pikir saya nggak ngerti daerah Wisma Atlet di mana dan nanti prosesnya takut lama atau apa. Udah saya minta puskesmas yang anter. Puskesmas bilang ya udah Mbak boleh diantar tapi hari Selasa ya, nggak bisa hari ini karena kita udah sibuk juga, hari itu udah Senin sore gitu. Udah jadi pikir gimana ya, hari Selasa itu saya udah siap-siap mau ke Wisma Atlet, keluarga saya semua 7 orang swab ke puskesmas kecamatan. Jadi mereka pergi ke puskesmas kecamatan untuk di swab, saya pergi ke Rumah Sakit Wisma Atlet hari Selasa itu jam 11. Jam 11, jadi ya saya sempat sedih juga gitu karena keluarga saya sempat pikir apa hasil swab bisa beda ya dengan hasil rapid. Nah, bisa diceritain nggak Mbak Indah bagaimana Mbak Indah proses awal masuk ke Wisma Atlet? Apa yang harus diperiksa dan bagaimana prepare-nya segala macam? Waktu saya mau ke Wisma Atlet, saya dijemput pakai ambulans dari puskesmas kelurahan. Saya dijemput, tapi memang karena lingkungan rumah saya juga tidak begitu padat, rame, jadi ya tidak membuat heboh gitu. Ada ambulans datang, tapi mereka juga tidak masuk ke pakai, tapi hanya supir sama yang di depannya, jadi nggak sempat ke rumah Om. Saya nunggu keluar, saya nunggu di depan pinggir jalan dengan bawa koper, terus langsung begitu ada ambulans, ada tetangga yang langsung antar ambulans itu, Mbak langsung naik, ya udah saya langsung naik. Supir sama petugas yang antar saya buka pintu itu memang pakai hazmat.
Saya di dalam ambulan juga tidak seperti orang yang tergeletak, tiduran enggak, tetap duduk, tetap kondisi ya masih bisa normal lah gitu ya, masih bisa. Jadi Wisma Atlet itu sebenarnya untuk orang yang gejalanya ringan sampai tanpa gejala. Jadi masih bisa aktivitas dengan normal, masih bisa mandiri, melakukan kegiatan sendiri. Sampai di sana orang puskesmas kelurahan yang bantu daftar, karena dia harus kasih rujukan, bawa surat rujukan dari puskesmas ke petugas di Wisma Atlet. Begitu udah selesai, petugas puskesmas pulang, saya langsung dipanggil, isi biodata, isi administrasi semua, data-data. Terus saya tanya, di sini ada biaya nggak dok? Gitu. Bapak sus perawat, oh enggak mbak, di sini free semuanya. Jadi nggak ada itu yang bilang katanya di Wisma Atlet harus bayar, harus apa, deposit juga enggak dok, itu free semuanya. Begitu kita selesai administrasi, isi data-data, kita tunggu sekitar 15-20 menit lah, lalu kita dipanggil ke ruang IGD. Ke ruang IGD itu kita diperiksa darah, ambil darah, diperiksa tensi, tekanan darah, diperiksa saturasi oksigen, sama periksa toraks. Kita dibawa ke ronsen toraks, periksa toraks. Setelah periksa toraks, kita udah tunggu kabar dulu, dikasih makan itu dok. Langsung kita belum jadi pasien di sana, kita udah dikasih makan. Langsung dikasih makan di ruang tunggunya. Enak makanannya? Makanan ya kalau buat orang Padang mungkin karena nggak ada sambal ya dok ya. Tapi kalau soal rasa sih enak. Itu tunggu sekitar sejam mungkin ya. Saya dipanggil lagi, diantar, katanya saya dapat kamar di lantai 23. Dapat kamar di lantai 23. Begitu kita naik, ternyata itu bentuk ruangannya seperti apartemen 2 kamar. Apartemen 2 kamar dengan 1 kamar mandi yang kita sharing. Tapi kamarnya terpisah ya? Kamar terpisah. 1 kamar kecil, Di tengahnya kamar mandi? nggak di tengah, di depannya. 1 kamar kecil, kamar yang 1 tempat tidur, 1 lagi kamarnya agak besar, 2 tempat tidur, tapi tetap hanya boleh diisi 1 orang. Lalu ada living room, ada ruang, sebenarnya mungkin kalau itu ada ruang nonton TV ya di ruang living room, tapi karena nggak ada TV ya mungkin kalau kita bisa makan di situ kalau bosan di kamar. Ada tempat jemur, nanti saya juga ada foto-fotonya. Lalu ada kamar mandi. Kalau cuci baju ya kita sendiri dong, kita cuci baju sendiri. Kebetulan di kamar satunya lagi saya menempati kamar yang 1 tempat tidur yang kecil. Di sebelah saya sudah ada pasien yang sebelumnya 3 hari sebelum saya masuk ya. Ibu-ibu juga, ibu terus dia menempati 1 kamar yang isi 2 tempat tidur karena dia pikir dia mau tunggu anaknya yang lagi tunggu hasil swab juga dok, karena dia positif, dia anaknya juga dan suaminya juga di swab tapi hasilnya belum keluar, jadi dia jaga-jaga siapa tahu anaknya ada yang positif jadi bisa sekamar sama dia. Kalau keluarga nggak apa-apa kamar, tapi hanya boleh 2 orang kalau kamar besar. Jadi di sana itu kita dapat makan 3 kali sehari. 3 kali sehari, menu 4 sehat 5 sempurna. Snack 1 kali. Makanan pasti ada karbohidrat, ada protein hewaninya pasti 2. Entah ayam sama ikan, daging sama ayam, yang pasti protein hewani 2. Protein nabatinya pasti ada. Entah tahu tempe, entah kacang kedelai, entah kacang merah, entah ada kacang, pokoknya kacang-kacangan biasanya itu. Sayur pasti ada. Lalu susu itu 1 kali dikasih di snack. Di snacknya ada 2 macam snack plus 1 susu. Ya saya rasa sih ya semua sih enak ya di sana ya, apa ya, terjamin gitu loh. Kita terkontrol juga, kita dikasih obat apa terkontrol. Setiap kita mau ambil makan kita diperiksa suhu, diperiksa suhu, diperiksa tensi, diperiksa saturasi, tanda-tanda vital biasanya disebutnya, pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi di Wisma Atlet tuh begitu kita ditaruh di 1 lantai, misalnya lantai 23, kita punya grup WA.
di grup WA itu Satu lantai semua. ya satu lantai, penghuni lantai 23. Kita dibilang di info misalnya makan siang sudah ada, kita dikasih tahu di grup. Jadi makan per lantai ya? Makan per lantai, kita dapat nasi kotaknya itu diambil di depan ruang perawat. Di depan ruang perawat itu ruang perawat, di sebelahnya ada ruang poli. Jadi habis kita ngambil nasi kotak, kita periksa suhu, periksa tensi, periksa saturasi. Lalu kita ditanya ada gejala apa yang dirasa, ada keluhan apa. Kita harus bilang, maksudnya entah kita batuk, entah kita pusing, entah kita mual, karena biar obatnya juga tepat. Saya saat itu bilang keluhan saya hanya batuk, memang hanya batuk aja. Panas udah enggak, demam udah enggak. Jadi hanya batuk dan dikasih obat-obatan. Jadi ya begitu kita ada keluhan, misalnya tengah malam kita ada keluhan, kita bisa bilang di grup WA, dok, suster biasanya, kita ini nih pusing, mual. Kalau kita bisa jalan ke ruangan perawat kita datang, kalau enggak nanti perawat yang datang ke kamar kita. Nah ini kan di Wisma Atlet berapa hari? Saya total 16 hari dok. 16 hari Iya. Itu melewati, maksudnya dari pagi sampai kegiatannya dari pagi sampai malam berapa kali sih Mbak Indah di swab selama di Wisma Atlet? Kita lebih banyak dia di kamar. Di kamar karena memang kan tidak boleh terlalu banyak interaksi dengan yang lainnya. Jadi paling hanya kalau pagi kalau mau jemur atau olahraga kecil kita bisa di lantai 16. Ada lantai 16 itu kayak ada rooftopnya, kita bisa jemur di sana sama penghuni yang lain. Tapi memang tetap jaga jarak. Jadi setelah itu ya kita biasanya snack itu sekitar jam 10, setengah 11 kita ambil snack, kita habis jemur, lalu kita masuk kamar lagi. Jadi ya hari-hari ya memang kita lebih banyak di kamar aja. Karena nggak ada TV ya, alhamdulillah saya boleh bawa laptop, saya nonton TV aja di kamar. Jadi interaksi Wi-Fi gratis. Wi-Fi kencang 24 jam, bagus, sinyal Wi-Fi-nya bagus. Jadi ya nggak ada ya hanya karena TV nggak ada, jadi ya mungkin buat orang yang bosen ya karena nggak ada TV-nya itu. Kalau soal hiburan sih ya kita kan karena bisa lihat handphone, ada sinyal Wi-Fi ya cukup terhibur lah. Swab tuh positif tanggal? Swab, saya di swab tanggal 2. Di swab tanggal Hasilnya 2. tanggal 3. Tanggal 2 apa? 2 Agustus. 2 Agustus. Ya. Nah, itu kan diulang lagi di Wisma Atlet, di swab ulang berarti. Iya. Nah, itu di swab ulang tanggal berapa? 7 hari atau 8 hari setelah kita di Wisma Atlet, kita terapi, dikasih obat ya. 8 hari kemudian kita di swab lagi. 8 hari kemudian kita di swab lagi, tunggu hasil sekitar 1-2 hari. Begitu hasil keluar, saya itu tanggal 4, 11, tanggal 13 saya di swab lagi. Saya kan masuk tanggal 4. Saya masuk tanggal 4 Agustus, tanggal 13 saya di swab lagi, berarti 9 hari kemudian. Hasilnya saya masih positif. Saya masih positif dan karena saya juga pikir saya masih ada batuk. Ya, saat itu saya masih ada batuk karena memang saya riwayatnya kalau batuk itu memang agak lama dong. Iya. Baik, sendiri ada komorbid asma atau nggak ada. Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Setelah hari Jumat, kan hari Kamis di swab lagi tanggal 13. Tanggal 4 hasil saya keluar. Tanggal 14 itu hasilnya keluar, saya masih dibilang positif. CT saya cuma 29. Rendah masih ya. 29,2. Itu arti saya tanya sama dokter di sana, CT itu apa? CT itu apa ya? Imun daya tahan tubuh kita ya. Jadi kalau katanya CT-nya di bawah 35 itu masih bisa menularkan virusnya. Jadi saya ya masih harus stay lagi di Wisma Atlet untuk jangka waktu mungkin sekitar, saya berpikir ya mungkin seminggu lagi saya bakal di swab karena kan biasanya jaraknya hanya seminggu harus swab lagi. Iya. Nah, tanggal 4, 11, nah tanggal 18 saya di swab lagi. Berarti kan hasil waktu itu tanggal 13 saya swab yang di Wisma Atlet, tanggal 14 keluar hasilnya, tanggal 18 saya di swab lagi.
Tanggal 18 saya di swab lagi. Kita tunggu kan dok hasilnya. Hari tanggal 19 saya didapat kabar sudah negatif, tapi ya karena untuk urus surat-surat lagi segala macam baru bisa pulang tanggal 20 karena harus dibuat surat keterangan bebas COVID. Nah, sekarang kan kita ngomongin keluarga yang ditinggal di rumah nih ya. Nah, setelah hasil swabnya bagaimana keluarga? Keluarga saya kan di swab tanggal 4. Waktu saya berangkat ke Wisma Atlet, mereka di swab di Puskesmas Kecamatan. Mereka di swab tanggal 4, hasilnya baru keluar tanggal 6, hari Kamis. Hari Kamis hasilnya keluar, dari 7 orang yang di swab, 5 dinyatakan positif. Yaitu suami saya, suaminya adik saya, anaknya yang paling besar umur 10 tahun, lalu sama 2 orang yang kerja di rumah kita. Kita tanya sama saya, berpikiran saya sedih pasti karena saya positif dan saya di Wisma Atlet, tapi keluarga saya juga positif dan mereka di sana gitu. Saya nggak bisa ikut bantu. Saya tanya mereka apa mau ke Wisma Atlet juga, karena dari 7 orang itu ada yang mau ada yang enggak. Jadi mbak yang bantu di rumah mau, suami saya mau, tapi suaminya adik saya dan anaknya dia nggak mau karena mungkin takut atau nggak mau jauh dari ibunya. Adik saya dan anaknya yang paling kecil dia negatif dok. Jadi 2 orang yang negatif, 5 orang positif. Saya tanya sama dokter di kelurahan, nggak bisa mbak, kalau 7 orang yang positif harus 7-7-nya masuk Wisma Atlet kalau mau. Kalau hanya 2, 3, 4 nggak bisa. Jadi kalau mau sekalian 5-5-nya ke Wisma Atlet atau 5-5-nya ya isolasi mandiri di rumah. Udah, jadi adik saya bilang ya udah isolasi mandiri aja di rumah karena kamar juga di rumah kan juga banyak dok. Kamar banyak, ada atas bawah, kamar mandi juga ada 3. Jadi ya udah, adik saya bilang ya udah kita atur aja, kita isolasi mandiri di rumah, kita lapor RT RW. Kebetulan RT RW juga membantu ya, lingkungan sekitar juga membantu. Kayak kita misalnya beli sayur, kita nggak boleh keluar. Kita bilang ke tetangga yang mau ngurusin, yang ditunjuk sama RT untuk beli sayur, kita transfer ke dia, kita beli sayur apa aja, nanti cantolin di pagar. Buang sampah juga begitu, kita cantolin di pagar aja, nanti ada tetangga yang ambil, yang dapat tugas. Jadi ya, saya tanya juga sama puskesmas, dikasih obat apa ini keluarga saya yang positif. Ya kalau nggak ada gejala, semuanya hampir 5 orang yang positif itu tanpa gejala semua. Jadi kalau tanpa gejala ya kita nggak bisa kasih obat apa-apa. Mau itu obat batuk atau apa ya kita nggak bisa kasih karena mereka tanpa gejala. Paling kalau mau hanya vitamin. Nah adik saya juga vitamin sih ada, sudah beli juga gitu. Terus karena saya pikir dari kelurahan nggak kasih obat apa-apa ya, saya tanya sama dokter waktu itu kan, dokter Dian, saya tanya apa nih yang perlu dikasih nih buat di keluarga saya di rumah. Akhirnya dokter Dian yang kasih obat kan, ada 5 orang ditulisin satu-satu obatnya ini. Ya memang ada yang kita beli coba di luar antivirus itu ya dok ya, oseltamivir. Cuman ya itu kayaknya ada yang cocok, ada yang enggak dok. Ada yang bikin mual, ada yang jadi buang-buang air. Jadi ya sempat hanya beberapa hari aja mereka minumnya. Dari swab pertama keluarga itu terus di swab lagi tuh kapan? Dari puskesmas tidak mengadakan swab kedua ya, karena mereka mengikuti anjuran pemerintah, protokol dari pemerintah. Kalau sudah swab pertama positif, lalu isolasi mandiri di rumah 14 hari, sudah dinyatakan selesai masa isolasinya, bisa berkegiatan lagi. Nah, kita minta di swab lagi nggak bisa. Akhirnya saya berpikiran setelah saya pulang tanggal 20 Agustus itu, saya pulang di rumah, saya isolasi lagi 2 minggu di rumah, baru sekitar tanggal 5 ya, 4 atau 5 September saya sama keluarga saya semua mandiri ke Rumah Sakit Hermina Kemayoran untuk di swab lagi. Alhamdulillah hasilnya semua negatif dok. Alhamdulillah semua hasilnya negatif. Jadi yang positif saya swab ulang lagi
ada 6 orang, alhamdulillah semua negatif. Kita sekarang kan ngomongin emosional nih ya. Kaget kan pasti kan? Pasti. Mama terkena COVID, tiba-tiba meninggal gitu kan. Dan ternyata Mbak Indah juga positif gitu kan. Nah, hal-hal apa tuh, perasaan apa yang berkecamuk gitu kan, sehingga wah kalau saya nggak bisa ngebayangin nih, itu kan kayak sesuatu hal yang nggak pernah dibayangkan gitu kan. Kalau mamah bolak-balik ke rumah sakit kan memang sering ya, dan juga saya juga sering dapat laporan gitu. Nah itu perasaan apa tuh Mbak Indah barangkali sama keluarga tuh seperti apa? Ya perasaannya ya tadi saya bilang dok, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu. Jadi ya karena prosesnya juga cepat, kita sampai berpikiran waktu mama tensinya rendah, adik sama kakak cuma bilang ya udah kita minta yang terbaik aja, kita nggak usah berharap mama sembuh, pokoknya kita nggak usah memaksa Allah lah buat mama sembuh, Allah pasti tahu yang terbaik. Ya kita sekarang minta yang terbaik aja menurut Allah, mau itu mama sembuh, mau itu nanti ada apa sama mama ya pasti itu yang terbaik. Udah kita akhirnya ganti doanya, kita rubah, ya Allah berikan yang terbaik buat kita, buat mama, buat kita. Jadi ya mana ya perasaannya ya pasti kaget ya dok ya, pasti shock gitu karena prosesnya itu loh yang cepet. Saya juga berharap kan mama bisa bisa melewati ini semua gitu ya, bisa bertahan ya. Tapi ya karena mungkin ya udah kena ke paru-parunya itu ya dok ya, ada flek-flek putihnya itu kata dokter. Jadi ya mungkin ini yang terbaik, karena saya juga berpikir kalau misalnya mama diberi waktu lebih lama lagi sampai misalnya ke rumah sakit rujukan, saya juga kondisi lagi positif, pasti juga semua akan jadi lebih pusing gitu ya dok ya. Mungkin ya mama udah di rumah sakit rujukan, kondisi pakai ventilator, saya juga pasti swab ternyata positif juga, saya masuk rumah sakit, adik keluarga juga 5 orang, itu pasti kan. Jadi saya berpikir ya Allah pasti maha tahu lah. Akhirnya kesini-sini saya berpikiran daripada mama misalnya saya bisa masuk ke rumah sakit rujukan, bisa bertahan, tapi kan kita sendiri juga nggak bisa ikut membantu ngurusin juga pasti sedih gitu. Nah akhirnya ya udah Allah mungkin lebih berpikiran ya udah mama selesai saja waktunya ya, jadi kita bisa lebih fokus ke diri kita juga gitu dok, penyembuhan. Ya kalau adik ya dia, kalau keluarga yang lain di rumah saya juga agak tenangnya karena mereka itu tanpa gejala, nggak ada yang ngerasa batuk, nggak ada yang ngerasa pusing atau demam. Walaupun terakhirnya ada yang agak buang air, mungkin karena ada faktor dari obatnya mungkin. Nah sekarang ini kan COVID nih udah merajalela banget ya kan, bahkan menyerang satu keluarga gitu. Nah saya kepingin Mbak Indah nih membagi tips gitu ya buat teman-teman atau orang di luar sana, karena kan ada sebagian yang merasa tabu gitu kan, wah kalau COVID dok nggak usah dikasih tahu deh, nanti saya dikucilkan di apa gitu. Nah pesan apa nih dari Mbak Indah nih yang bisa buat teman-teman di luar sana itu bisa kuat seperti Mbak Indah tuh kayak apa gitu kan, apa aja tipsnya supaya kita nih bisa melewati hal-hal kritis seperti ini? Nah, tipsnya sebenarnya sama seperti yang pemerintah anjurkan, kita tetap harus pakai masker. Biar gimana, kita kan nggak tahu dok, droplets kita pas kita bicara atau apa bisa keluar terus kena ke orang. Walaupun kita merasa sehat, kita bisa aja kita jadi carrier buat orang lain. Kayak kemarin saya lihat waktu saya di rumah, saya naik sepeda sama ponakan saya, masuk gang, itu ibu-ibu ngobrol di luar, ngerumpi di luar, nggak pakai masker dong, deket-deketan. Aduh, saya bilang gimana Jakarta nggak mau makin banyak orang, udah merasa COVID itu ya udah hal yang normal mungkin ya, yang wajar, jadi ya nggak bakal kena kali ke mereka gitu. Udah, karena kemarin kan sempat dibilang mau new normal, jadi ya mungkin mereka mengartikan ya udah normal lagi gitu. Jadi ya sebenarnya ya harus pakai masker tetap, terus jaga jarak.
kita di rumah juga walaupun sudah dibilang negatif juga kita tetap jaga jarak, kita juga nggak ada dekat-dekat. Terus kalau pun misalnya dekat kita juga pakai masker. Terus habis pegang apa, kita mau pegang makan harus cuci tangan. Pesan-pesan apa seandainya ada sejawat kita atau teman kita yang memiliki kasus yang sama sama Mbak Indah dan family-nya ini, bagaimana? Apakah kita harus malu atau tabu menceritakannya? Nah, itu gimana? Pertama, kita pasti harus tenang dulu. Kita harus tenang, kita nggak boleh panik. Kita tenang, lalu kita coba bicara sama RT RW. Kita mau harus diisolasi kemana ini? Kalau kita ada gejalanya agak berat, pasti di rumah sakit. Kalau OTG atau gejalanya ringan, bisa ke Wisma Atlet. Kalau yang agak berat, ke rumah sakit rujukan. Lalu kita jangan malu, dok. Sebenarnya sih saran saya jangan malu ke tetangga, karena kita terlambat sedikit aja juga mungkin bisa membahayakan buat kita atau orang lain. Memang ada beberapa kawan saya yang positif, lalu dia nggak mau bilang ke RT RW-nya, alasannya malu, nanti di sini dikucilkan. Jangankan teman saya ngobrol sama pasien yang di Wisma Atlet pun, dia ada yang sampai diusir dari kontrakannya, keluarganya diusir, jadi ya mereka ngungsi ke rumah mertuanya. Jadi ya sebenarnya ya budaya di kita sendiri gitu, dok, yang harusnya itu jangan mengucilkan, stigmanya itu jangan mengucilkan yang pasien COVID. Pasti kan kita nggak ada yang mau kena, dan ini bukan penyakit aib kalau saya bilang, siapapun bisa kena, mau itu pejabat, mau itu rakyat jelata bisa kena. Jadi ya harusnya sih dilapor RT RW biar cepat ditangani, dan dikasih obat kalau memang kita ada gejala. Nggak ada bayar, walaupun kita ke rumah sakit rujukan juga nggak ada bayar, kecuali mungkin kalau kita ke rumah sakit swasta ya memang ada bayar. Dan itu kita juga waktu ke rumah sakit rujukan atau ke Wisma Atlet, kita nggak ditanya punya BPJS atau enggak. Saya nggak punya BPJS, dan kita bisa langsung pakai KTP aja kita sodorin. Ini balik lagi ke mama, kalau waktu bisa diputar lagi, Indah pingin ngomong apa nih sama mama sebelum mama meninggalkan kita semua? Mama itu 30 hari ya, 30 hari kurang dari sebulan sebelum mama meninggal, mama memang sudah masuk rumah sakit. Waktu itu mama halusinasi, dok. Halusinasi itu kalau kata dokter di Premier dibilangnya dia karena hiponatrium, karena rendah natriumnya. Jadi orang bisa lemas dan berhalusinasi. Saya pikir ya mama pasti tahu gitu, saya, anak-anak saya dan adik kakak tuh pasti ngurusin dengan baik gitu ya. Kalau mau dibilang apa ya, mama ya sebenarnya mama udah bilang, udah pernah bilang, mama kayaknya waktunya nggak akan lama, cuman kita masih selalu membesarkan hatinya, enggak lah, masa mana ada orang yang akan tahu bahwa dia akan meninggal. Ya pokoknya kalian yang penting harus akur-akur, adik kakak beradik harus semua akur, tenang-tenang, saling bantu. Jadi mama cuma pesan itu aja. Saya cuma bilang ya pokoknya mama tahulah kita seperti apa gitu, anak-anak mama ya. Mama nggak usah takut, mama nggak usah pikirin, kita pasti ya insya Allah kita semua akan baik-baik aja, akan seperti yang akan mama harapkan lah gitu ya, walaupun mama nggak ada gitu. Kalau waktu boleh diputar kembali ya saya cuma mau ya mama jangan banyak berpikiran, kita akan, kalau mama nggak ada bakal ada ribut atau apa, pasti insya Allah kita akan akur-akur aja. Ya, itu tadi perbincangan kita sama Mbak Indah ya, bagaimana pengalaman Mbak Indah melewati hari-hari yang luar biasa gitu. Kita aja belum tentu bisa setangguh Mbak Indah nih, ya kan? Ya itu semua udah qadarullah.
ya kan? Nah, tapi saya ingin menggugah gitu kan, karena COVID ini kan semakin merajalela, COVID ini semakin banyak di Indonesia ini. Jadi hal-hal transparansi ya, bagaimana kita berterus terang bahwa kita kena COVID itu kan sangat memudahkan, apalagi buat petugas kesehatannya gitu kan. Dan pemerintah juga sudah menjamin gitu kan, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil ketika kita terkena COVID, keluarga kita. Nah, seperti Mbak Indah tadi, kita harus berterus terang, lapor RT RW ya. Saya ucapin terima kasih buat Ya, Mbak Indah sama-sama, Dok. dan ikut berbela-sungkawa atas meninggalnya Mama. Semoga setelah ini menjadi pembelajaran dan lebih kuat lagi keluarga beserta Mbak Indah menghadapi langkah ke depan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga, Dok, sudah kasih saya waktu untuk menceritakan pengalaman saya ini. Lalu untuk saya juga mau bilang terima kasih buat tenaga kesehatan yang di Wisma Atlet. Tenaga kesehatan itu bisa perawat, dokter, lalu ada relawan untuk teknisi bagian kebersihan. Karena kalau tanpa mereka ya kita pasien juga pasti kesusahan juga. Kamar kita kotor, ruangan kita kotor kan juga pasti gak enak. Jadi ya bukan cuma tenaga perawat dan dokter yang berjasa dalam hal ini. Jadi ya semua orang yang terlibat satu tim itu di Wisma Atlet ya, mereka sudah mengorbankan diri mereka. Untuk ada yang sampai dimarahin sama keluarganya, dijauhin sama keluarganya, berbulan-bulan mereka nggak ketemu dengan keluarganya. Kita pasien paling lama mungkin hanya 2-3 minggu atau sebulan, mereka sampai berbulan-bulan nggak ketemu keluarganya. Bisa dibayangkan kita aja nggak ketemu keluarga 1-2 malam bisa sedih, apalagi mereka berbulan-bulan. Jadi ya kita harus mengapresiasikan mereka dengan baik. Sama yang di rumah, terima kasih buat puskesmas. Untuk kepala puskesmas, untuk RT RW, untuk keluarga semua ya, terima kasih semua bantuannya, semua dukungannya, karena mereka kita bisa jadi lebih tenang. Terima kasih. Baik, Sobat MD Channel, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Mudah-mudahan sharing hari ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat, keep healthy and stay in love.